Pasca penyerangan dan aksi teror yang dilakukan kelompok kriminal separatis di kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, warga memilih untuk mengamankan diri ke Jayapura. Sebagian warga mengaku memilih pergi dari Oksibil karena trauma dengan rentetan bunyi senjata hingga aksi pembakaran sekolah yang terjadi. Dan sejak tanggal 7 Januari lalu, kelompok kriminal separatis melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap anggota kepolisian yang bertugas di Oksibil. Selain membakar sekolah, kelompok separatis juga membakar kantor Dukcapil di kota Oksibil. Penyerangan dan aksi teror dilakukan kelompok kriminal separatis di kota Oksibil membuat ratusan warga dievakuasi ke Jayapura. Lalu bagaimana kondisi di kota Oksibil? Sudah ada rekan kami Syamsul Marif yang berada di Jayapura. Selamat pagi Syamsul, bagaimana kondisi terkini saat ini? Iya, Rendan pemirsa, memang sekali saat ini sudah ada warga dari wilayah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka sementara ke wilayah Jayapura. Hal ini dilakukan karena mereka masih sangat khawatir, masih takut dengan serangkaian aksi teror yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris di wilayah Oksibil. Teror ini dilakukan dengan cara melakukan penyerangan, penembakan, bahkan pembakaran fasilitas umum. Hal inilah yang kemudian membuat para warga merasa tidak aman lalu mengungsi untuk sementara. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa di kemarin ada 2 sorti penerbangan yang mengangkut para pengungsi ataupun para warga Oksibil yang menyelamatkan diri dengan menggunakan pesawat milik pesawat CN235 milik TNI Angkatan Udara. Dan informasinya hari ini akan ada 3 sorti lagi untuk mengangkut para warga yang ingin keluar dari wilayah Oksibil. Karena memang saat ini masih banyak warga-warga Oksibil yang, jika kemarin masih banyak warga yang mengantri di Bandara Oksibil untuk menunggu penerbangan, namun karena terkendala cuaca buruk akhirnya penerbangan sudah tidak ada lagi, dan rencananya hari ini akan ada 3 sorti penerbangan untuk mengangkut para warga yang ingin keluar dari wilayah Oksibil. Dan memang untuk di wilayah kota Jayapura, di sini untuk wilayah Jayapura ada tempat atau lokasi yang sudah disiapkan untuk menjadi lokasi pengungsian. Ada Gedung Tongkonan Kota Raja yang saat ini memang sudah disiapkan untuk menjadi tempat pengungsian sementara bagi warga yang ingin keluar dari Oksibil namun belum memiliki daerah tujuan. Karena umumnya warga dari Oksibil yang menyelamatkan diri ke Papua, mereka memiliki sanak famili atau sanak keluarga di wilayah Jayapura. Seperti halnya dengan 2 sorti kemarin, ada sekitar 50 warga yang keluar dari wilayah Oksibil. Tidak ada satupun dari mereka yang menuju ke Tongkonan, ke Gedung Tongkonan yang sudah disiapkan, karena mereka memilih untuk langsung ke ataupun dijemput oleh keluarga mereka masing-masing. Namun hari ini tentunya para relawan IKT yang menunggu sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara di Gedung Tongkonan di wilayah Kota Raja. Di sana juga dari pantauan kami kemarin sudah ada PMI yang bersiaga, kemudian ada relawan-relawan dari Dompet Duafu juga yang sudah menyiapkan ambulans di sekitar lokasi ini, tentunya dimaksudkan agar untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kesehatan dari para pengungsi bila mana nantinya ada kondisi kesehatan pengungsi yang terganggu. Dan untuk kondisi keamanan tentunya dari Korem 172 juga sudah memberikan instruksi atau jaminan kepada warga bahwa mereka akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku-pelaku teror yang terus memberikan rasa takut untuk menakut-nakuti warga dengan serangkaian aksi terornya. Dan informasi juga bahwa pemerintah Kabupaten Oksibil juga memberikan jaminan kepada warga dengan menyebutkan bahwa kondisi saat ini sudah mulai terkendali. Namun tentunya pihak keamanan juga terus memberikan jaminan-jaminan keamanan dengan menghimbau kepada warga untuk agar tetap tenang, karena mereka terus melakukan upaya-upaya pengamanan dengan mengejar seluruh pelaku-pelaku teror yang selama ini membuat atau memberikan rasa takut kepada warga. Namun secara umum untuk wilayah kondisi Jayapura masih kondusif, tidak ada hal-hal yang membuat warga merasa khawatir untuk saat ini, termasuk dengan jika nanti ada pengungsi-pengungsi dari wilayah Oksibil yang akan tiba di
Jayapura. Tentunya mereka akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan dengan semua relawan-relawan yang nantinya akan membantu para pengungsi yang akan tiba di tempat ini. Itu dulu Rendra, laporan dari Jayapura. Saya kembali ke Anda di studio. Samsul, lalu bagaimana kondisi para warga yang mengungsi ke Jayapura ini? Apakah bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini, dan apakah kondisi mental juga terganggu akibat teror yang ada di Oksibil? Ya, Rendra, tentunya dengan aksi teror yang mereka terima di wilayah Oksibil, yang mana dari sebagian besar pengungsi ini, dari catatan yang kami peroleh, dari sekitar 50 penumpang yang diterbangkan dengan 2 sorti penerbangan ini, didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Bahkan kemarin ada juga ibu-ibu atau yang berprofesi sebagai penjual makanan di wilayah Oksibil. Mereka mengaku trauma dan tidak ingin lagi kembali ke wilayah Oksibil. Tentunya hal ini yang harus kita hindari. Tentunya semua pihak akan berupaya untuk kembali memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi warga untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Tentunya ini adalah merupakan peran semua pihak, baik dari aparat keamanan maupun pemerintah setempat dan masyarakat sekitar, untuk memberikan rasa aman, karena ini adalah salah satu contoh bagaimana kondisi psikologis dari warga yang terpaksa harus mengungsi akibat serangkaian aksi teror yang terus dilakukan di wilayah Oksibil sejak awal bulan ini. Informasinya terhitung dari tanggal 7 Januari kemarin, memang sudah banyak aksi teror, baik dari penembakan, pembakaran maupun penyerangan dan pengrusakan fasilitas umum. Kondisi ini, serangkaian aksi teror inilah yang kemudian membuat warga akan terus merasa khawatir, sehingga mereka membutuhkan rasa aman atau jaminan keamanan dari aparat keamanan maupun pemerintah setempat. Rendra. Terima kasih Samsul Marif mengabarkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.